Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas penyelesaian untuk mengerjakan soal uji kompetensi keahlian jurusan TKJ tahun 2020-2021. Sebenarnya ini soalnya kita revisi sesuai dengan keadaan di sekolah atau COVID. Soalnya seperti ini. Kemudian kita lihat di sini keterangannya. Ini alokasinya itu 8 jam penugasan perorangan. Judul tugasnya itu troubleshooting kawan jaringan pada jaringan WAN. Ini sudah direvisi dan disingkat. Pada intinya tidak mengurangi tidak mengurangi kualitas dari sebuah soal. Nah, soal tugasnya seperti ini. Dalam kegiatan uji kompetensi ini, Anda bertindak sebagai network system administrator. Tugas Anda sebagai network system administrator adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah Wi-Fi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot, dan firewall. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless secara DHCP. Berarti nanti kedua jaringan baik kabel itu wireless menggunakan DHCP. Dengan opsi konfigurasi sebagai berikut. Ini ketentuannya. Jadi topologinya secara umum seperti ini. Secara topologi seperti ini, tapi secara fisik kita beberapa perangkat tidak digunakan karena sudah include dengan router. Dari internet itu disediakan sebuah kabel backbone. Masukkan ke dalam router yang tentu di sini routernya router mikrotik. Itu biasanya di backbone itu masuk ke port Ethernet 1. Itu port. Jadi masukkan kabel internet itu masuk ke Ethernet 1, kemudian yang satunya, yang Ethernet 2 langsung masuk ke laptop, nggak perlu pakai switch. Karena hanya satu komputer saja gitu disediakannya. Kemudian untuk ini Wi-Fi atau access point tidak digunakan karena routernya sendiri sudah ada fasilitas WLAN-nya gitu. Dan nantinya mungkin handphone masing-masing peserta itu dapat langsung connect untuk menguji apakah jaringan itu sudah beres atau belum. Ini topologinya. Kemudian nanti harus dikonfigurasi Wi-Fi router. Ini ketentuannya DNS, NTP, kemudian jaringan internetnya seperti ini. Kemudian IP address lokalnya disesuaikan dengan soal ya seperti ini. 100.1/25. Nah, ini mungkin IP address untuk Ethernet 2 gitu. Nanti akan dibuatkan DHCP pool sebanyak 99 dengan ketentuan mungkin di sini ada firewallnya dari IP 100.2 sampai 100.50 itu tidak dapat ping ke router. Kemudian dari 100.51 sampai 100.100 tidak dapat ping ke klien wireless. Nah, berikutnya ada jaringan wireless. Jaringan wireless berbeda dengan jaringan lokal untuk networknya. Kalau ini 200 untuk wireless, kalau untuk kabel itu 100 networknya. SSID itu adalah nama Wi-Fi-nya. Kita kasih nama sendiri @UKK. Kemudian DHCP pool-nya sama 99 klien. Nah, nanti mungkin untuk hotspot-nya sendiri wireless karena dia wireless hotspot itu kita buat minimal 3 akun hotspot. Selanjutnya, akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai 16. Nah, di sini adalah langkah kerjanya. Oke, kita mulai untuk menyelesaikan soal atau ujian seperti ini. Ini ada langkah-langkah yang harus dikerjakan. Pertama, kita harus membuat kabel straight through atau crossover. Nanti pembimbing penguji akan memberikan sebuah kabel, kemudian RJ45 berikut dengan crimpingnya. Kita harus membuat kabel, kemudian melakukan instalasi fisik jaringan sesuai dengan topologi. Seperti yang di atas dijelaskan, ini topologinya seperti ini, tapi secara fisik mungkin dari internet itu masuk ke Ethernet 1, Ethernet 2 keluar, masuklah ke laptop atau ke komputer atau ke PC. Udah seperti itu aja. Jadi dari internet
Berarti router ini hanya menerima 2 kabel, Ethernet 1 ke internet, Ethernet 2 ke komputer. Nah, berikutnya adalah ini kita tandai yang sudah. Oke, berikutnya adalah mengakses program Winbox. Oke, setiap komputer sudah disediakan program Winbox-nya. Sementara ini biasanya ada di bawah di taskbar atau mungkin di sini bisa kita cek gitu. Setelah terbuka aplikasi Winbox-nya, kemudian kita refresh, klik refresh sampai muncul ada mikrotik yang terhubung di sini. Kalau misalkan di sini tidak muncul apa-apa di pada menu Nightbot ini, kalau misalnya tidak muncul apa-apa berarti si mikrotiknya belum terdeteksi oleh komputer kita. Nah, berhubung ini pertama kali kita connect, kita gunakan MAC address sebagai alamat untuk mengkoneksikan router komputer kita ke dalam router. Kita klik MAC address-nya sehingga nanti akan tercantum connect to-nya itu MAC address yang barusan kita klik. Secara default loginnya admin dan passwordnya dikosongkan. Kita connect. Ini untuk langkah-langkahnya. Setelah masuk, nah kita lihat mengakses Winbox udah. Kemudian melakukan reset konfigurasi dengan menggunakan soft reset. Langkah-langkahnya berarti kita klik sistem, kemudian reset configuration. Nah, di sini klik aja no default configuration. Kalau misalkan seperti ini, itu berarti konfigurasinya default dari pabrik, yaitu 88.1 IP-nya. Kita klik no default configuration dan no backup di checklist. Kemudian klik reset configuration. Kita tunggu beberapa saat sampai router ini tertutup. Kemudian berikutnya kita masuk ke kalau misalkan sudah terreset, barusan kita melakukan reset, masuk ke Winbox, kemudian melakukan reset, sudah dilakukan, kemudian kita masuk kembali ke dalam routernya dengan cara masuk ke Winbox dan hasil akhir IP address-nya 0000. Kemudian kita akses menggunakan MAC address juga. Nah, sampai muncul tampilan Winbox. Kembali kita lakukan konfigurasi yang kelima, langkah kelima, yaitu konfigurasi IP address untuk Ethernet 1, Ethernet 2, dan WLAN. Caranya IP DHCP client untuk yang pertama yang ini. Nah, di sini kita pastikan klik add, kemudian pastikan ini interface-nya yang terhubung ke dalam internet. Karena kita pasangnya di Ethernet 1, ya berarti kita pilih Ethernet 1 sebagai sumber internetnya. Ini USpear DNS, USpear NTP untuk menjawab soal-soal yang di atas tadi. Kemudian play sampai statusnya ini bound, dan kalau misalkan kita klik status mendapatkan IP dari internetnya seperti ini. Oke. Kemudian kita cek apakah sudah terkoneksi dengan internet dengan mengklik terminal, new terminal. Kita pin ke 8888. Nah, sampai muncul replay seperti ini berarti koneksi internet antara router board yang kita remote ini ke internet itu sudah dapat terkoneksi. Berikutnya 5B, yaitu Ethernet 2 dengan IP-nya 192.168.100.1/25. Langkahnya itu IP address, kemudian di sini klik add, kita masukkan IP address yang dimaksud tadi 192.168.100.1/25. Nah, ini harus menggunakan /25 menandakan network yang terhubung ke dalam jaringan ini hanya 128 IP. Interface-nya untuk Ethernet berapa ini? Kita pasang Ethernet
2 karena jaringan lokal kita pasang tadi kabelnya itu menggunakan atau masuk ke Ethernet 2. Play. Kemudian oke. Berikutnya adalah WLAN. WLAN itu IP-nya berbeda dengan network yang kabel. Kita add lagi. Nah, kita masukkan di sini 192.168.200.1/24. Ini untuk WLAN 1. Play. Kemudian oke. Ini masih merah karena di dalam interface-nya atau interface-nya ini masih disable. Gitu. Kita checklist. Kita lihat, buktikan ini masih disable. Kemudian kita checklist, jadilah warna hitam. Sekalian untuk mengaktifkan wireless LAN-nya. Oke. Berikutnya melakukan konfigurasi NAT, Network Address Translation. Yang pertama atau berikutnya kita masuk ke IP firewall, adanya di menu firewall untuk NAT ini. Nah, kemudian kita pilih tab NAT. Nah, di sini NAT-nya itu diklik tambahnya. Kemudian SRC NAT, chain-nya SRC NAT, kemudian action-nya itu kita pilih masquerade. Play. Oke. Nah, itu untuk konfigurasi SRC NAT. Kemudian melakukan konfigurasi DNS. DNS itu sederhana, hanya menceklis saja DNS, IP, DNS seperti yang sudah kita pelajari. DNS itu fungsinya untuk merubah IP menjadi sebuah nama domain. Ini checklist allow remote request. Play. Oke. Nah, oke, kita tandai dulu supaya lebih mudah. Yang sudah kita konfigurasi. Nah, baru sampai sini. Selanjutnya adalah melakukan konfigurasi WLAN dan hotspot WLAN. Nah, kita masuk kembali ke menu wireless atau interface juga nggak jadi masalah. Jadi boleh ke menu wireless atau interface. Di menu wireless, di sini ada WLAN yang sudah tadi kita aktifkan. Klik 2 kali. Kemudian kita masuk ke menu tab wireless. Nah, di sini modenya itu ini station sebagai penerima sinyal. Kita rubah menjadi AP bridge. Kemudian yang diperintahkan SSID-nya itu nama kita, nama peserta. UKK. Jadi nanti muncul ketika kita scan di laptop atau di handphone akan muncul nama SSID atau WiFi dengan nama @UKK. Oke, seperti itu aja untuk settingan wireless atau WLAN. Play. Oke. Kemudian hotspot WLAN. Oke, kita konfigurasi hotspot. Langkah-langkah konfigurasi hotspot, kita masuk ke IP hotspot. Kemudian kita klik tombol setup hotspot atau hotspot setup. Kemudian yang dijadikan sebagai gateway itu menggunakan WLAN. Kita aktifkan WLAN-nya, arahkan ke WLAN interface-nya. Next. Nah, lokal untuk gateway-nya adalah ini. Kemudian ini tadi ada keterangan di atas WLAN-nya itu wireless sebanyak 99 klien. Nah, 99 klien. Jadi 99 klien ini harus kita setting di mana? Ini settingannya di sini. IP pool-nya dari 2 berarti 99 klien sampai 100. Jadi ini adalah range IP yang didapatkan klien ketika si klien terkoneksi ke dalam wireless. IP-nya 192.168.200.2 min atau sampai dengan 192.168.200.100. Next. Ini default saja. Next. Kemudian next. Ini adminnya, passwordnya Sundan. Kemudian kita samakan saja supaya tidak repot nantinya. Next. Sampai komplit. Seperti ini, sukses. Nah, oke, kita masuk ke sini.
Oke. Berikutnya untuk menentukan tadi ada sempat di sini membuat 3 akun hotspot. Nah, membuat 3 akun hotspot. Supaya nggak bolak-balik lagi, kita buat dulu akun hotspot itu berada pada menu user. Nah, di sini kita tambah. Di sini servernya hotspot. Kemudian ini user 1, kita passwordnya juga user 1. Play. Oke. Tambah lagi, misal user 2, ini user 2. Play. Tambah lagi user 3, user 3. Passwordnya. Ini password untuk login ketika si klien dari hotspot masuk gitu. Jadi untuk hotspot 1, untuk yang ini juga arahkan ke hotspot, juga arahkan ke hotspot. Oke, ada 1, 2, 3, ada 3 user account yang diberikan untuk hotspotnya nanti. Oke, poin 8 kita sudah selesai. Berikutnya adalah melakukan konfigurasi DHCP server lokal. Nah, sebanyak 99 perangkat. Oke, langkah konfigurasinya kita masuk ke IP DHCP. Nah, untuk hotspot ini sudah selesai. Tinggal nanti coba yang ada handphonenya langsung masuk ke kalau misalkan di sini kita cek ada nggak untuk WiFi. Cek di sini kemudian disable urusan WiFi-nya. Ini kalau misalkan kita ngeceknya di laptop, itu kita cek pasti ada UKK-nya. Nah, ini nama kita yang tadi kita buat, kemudian UKK. Di handphone kita bisa cek juga seperti itu. Nah, berhubung ini kita ceknya menggunakan laptop, berarti ya di sini ada WiFi namanya UKK, dan kalau misalkan kita klik UKK ini, maka akan muncul nanti secara otomatis ke halaman login, yang nantinya loginnya itu kita tadi sudah buat username dan passwordnya. Oke, kita aktifkan lagi. Kita tesnya nanti di handphone masing-masing saja. Oke, berikutnya adalah melakukan konfigurasi DHCP server jaringan lokal sebanyak 99 perangkat. Oke, masuk ke IP, kemudian ada DHCP server. Di DHCP server kita klik add. Nah, ini namanya kita klik DHCP setup, maaf. Kita klik DHCP setup, kemudian arahkan ke Ethernet 2. Karena yang akan kita buat adalah untuk lokal kabelnya, Ethernet 2. Next. Kemudian ini networknya, ini gateway-nya. Nah, ini range-nya dari 100.2 sampai dengan 100.100. Oke, next. Nah, list time ini 10 menit. Next. Kemudian oke. Jika nanti kalau misalkan komputer kita dapat IP atau belum dapatnya, itu bisa ditentukan atau dilihat dari konfigurasi lokalnya. Ini sudah dapat atau belum, gitu. Berhasil atau enggaknya, kita masuk ke menu network connection, kemudian kita DHCP-kan, DHCP-kan ya. Oke, kita disable, kemudian enable-kan. Ini harus dapat IP antara 100.2 sampai 100.100. Kita cek IP-nya dapatnya berapa. Details. Alhamdulillah, ini sudah dapat IP-nya 192.168.100.100. Berarti masih dalam range itu. Sudah dapat terkoneksi. Kita konekkan lagi. Nah, jadi untuk menentukan apakah dia sudah dapat IP DHCP yang barusan kita setting atau belum, ya kita disable dan enable interface
dari komputer kita. Oke, berikutnya kita konfigurasi untuk ini sudah dilakukan oleh kita. Oke, berikutnya adalah melakukan konfigurasi firewall. Jika IP-nya 100.2 sampai 100.50 tidak dapat ping ke router. Nah, itu dilakukan pada menu IP firewall. IP firewall dengan tab menunya file filter rule. Nah, di sini kita buat rule dengan cara klik add, kemudian karena dia itu ping ke router, menuju router, berarti ke router, itu yang sudah kita pelajari di firewall. Ke router berarti chainnya input. Kemudian IP 2 sampai 50, nah, ini adalah source address, kita masukkan 192.168.100.2 sampai dengan 192.168.100.50 itu tidak boleh ngeping ke router. Berarti DST-nya bisa kita masukkan 192 atau 192.168.100.1 routernya. Protokolnya itu adalah IPMP. Kemudian action kita arahkan ke drop. Play, maka akan muncul role yang baru yang ini. Oke, untuk mengujinya berarti komputer ini karena tadi DHCP nggak bisa ubah-ubah, kita ubah atau kita setting manual saja. IP-nya 192.168.100.10 misal. Karena rank IP dari 2 sampai 100 ya 10 termasuk. Kemudian gateway-nya ke 1, ininya 8888 secara manual saja. Oke. Kita cek lagi. Dan pastikan ininya gateway-nya terisi. Oke. Nah, sampai muncul internet ini. Nah, kemudian kita masuk ke command prompt. IP config. Kita cek IP yang didapat adalah, atau IP komputer ini adalah 100.1 dengan mengetikkan tadi IP config. Kemudian kita ping ke 192.168.100.1. Dia tidak dapat melakukan ping ke gateway tadi karena barusan kita buat rule seperti ini. Nah, RTL seperti ini. Sekarang untuk memastikan apakah bekerja atau tidak, kita ping yang sama min. Nah, ini terus menerus. Kita coba, misalkan ini sudah diblok kan ya, dengan menggunakan rule firewall. Kita disable, seolah-olah ini dimatikan aplikasinya. Nah, maka dia bisa ngeping dari IP lokal ke gateway-nya sendiri. Kalau misalkan di-enablekan lagi, dia pasti mati koneksi untuk ngeping antara klien ke router. Tapi berbeda. Ini meskipun mati gateway-nya, tapi koneksi ke internet itu masih bisa jalan replay. Itu berarti ini connect ke internetnya. Itu poin untuk yang 10A sudah beres. Berikutnya adalah poin 10B. IP 51 berarti lanjutannya sampai dengan 100 tidak dapat ping ke klien wireless. Nah, konfigurasinya sama, berada pada menu firewall di sini. Kita add lagi. Nah, sekarang forward. Nah, kita lihat kenapa forward? Karena dia melewati router. Seperti yang kita lihat di dalam tabelnya, berarti si klien ini tidak boleh ngeping ke klien hotspot, berarti dia melewati. Kalau melewati, yang sudah kita pelajari di firewall, itu melewati berarti chain-nya menggunakan forward. Source address diarahkan ke network
yang akan kita blok tadi. IP-nya 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100 100.51 sampai 100.100 dengan tujuannya klien wireless. Berarti klien wireless itu adalah 192.168.200.0/24. Nah, ini adalah klien wirelessnya. Protokolnya tidak boleh ping, berarti ping itu adalah protokolnya ICMP. Kemudian, nah ini aja yang di setting. Kemudian actionnya kita pilih drop. Jadi ini dan ini yang di setting. Kita klik play sehingga muncul rule baru. Yang ini. Ada rule untuk block ke gateway, ada rule block untuk ke klien wireless. Supaya bisa lebih teradministrasi, kita klik 2 kali boleh. Kemudian atau klik 1 kali, kita kasih komen. Ini block gateway. Blocking ke gateway. Itu lagi yang bawahnya ini blocking ke klien wireless. Ada blocking ke gateway, ada blocking ke klien wireless. Nah, kita coba koneksikan antara IP hotspot. Coba kita masuk ke IP hotspot. Kita masukkan user yang handphone yang ini kita coba masukkan. Kita cek di sini menandakan ada user yang masuk. Nah, kita masuk ke netbook AK. Oke. Di handphone kita loginkan salah satu usernya saja, user 1 misalkan saya masukkan ini user 1. Oke. Nah, ini sudah masuk user 1. IP-nya berapa ini? 200.100 IP yang didapat oleh si handphone yang sudah aktif. Sekarang kita coba ping dari sini. 92.98.200.100. Nah, masih bisa. Ini dari klien. Oh, maaf untuk yang ini tuh. Cek IP-nya berapa ini? 10. Berarti kita harus rubah dulu karena yang di firewallkan atau yang di firewallkan di sini dari IP 51 sampai 100. Sedangkan komputer ini IP-nya tadi kita setting manual yaitu 100.10, makanya ini bisa play dari komputer ke apa namanya itu ke klien wireless gitu. Nah, sekarang kita rubah IP-nya, ganti IP-nya, kita DHCP-kan saja. Caranya seperti ini, kita masuk obtain-kan sehingga dapat IP dinamik. Nah, ini 100.100. Jadi 100.100 termasuk ke dalam hitungan. Kalau kita ping dari sini ke klien handphone wireless, ini nggak bakalan bisa ngeping karena rule-nya kita buat seperti ini. Nah, ini tanda-tandanya bekerja, rule yang kita buat seperti ini. Ini harus RTO. Kita coba pingnya ini tergantung dari jaringannya juga, wirelessnya bagus atau tidak. Nah, kita coba disable. Dia harus bisa ngeping harusnya. Ada replaynya, sama seperti yang sudah kita lakukan yang di atasnya gitu. Seperti itu. Nah, ini salah satu itunya. Jadi dia bisa ngeping. Nah, itu untuk yang poin B. Sampai situ untuk konfigurasinya.
Berikutnya adalah melakukan konfigurasi NTP. Itu seperti apa? Kita browse dulu. Lalu misalkan masuk ke Google, kemudian di sini kita ketik, server NTP Indonesia. Kemudian kita klik NTP pool yang ini. Nah, ini adalah server-server NTP di Indonesia. Untuk apa NTP? NTP itu adalah untuk menyesuaikan waktu antara waktu yang sebenarnya yang disetting nantinya di RB, router board, yang biasanya pada umumnya RB yang kecil atau RB yang biasa itu tidak memiliki baterai CMOS untuk menyimpan waktu konfigurasi. Berikutnya cara setting konfigurasi NTP, kita close dulu supaya lebih mudah. Adanya di sistem, ada di SNTP client. Klik, kemudian klik enable. Nah, kita tinggal masukkan NTP-nya dimulai dari 0 ini. Jadi tidak dengan servernya. Copy, kemudian masukkan ke alamat yang primary-nya, yang secondary-nya yang ini. Play, nah sehingga menjadi IP kan. Kemudian kita klik OK untuk melihat konfigurasi sudah berhasil. Kita klik menu sistem clock. Nah, di sini waktu yang saat ini jalan sama dengan waktu yang ini. 6.25, ini 6.25, 23 Februari 2001. Play, oke. Nah, itu untuk konfigurasi NTP. Alhamdulillah. Nah, ini adalah langkah kerja untuk menyelesaikan soal UKK yang telah direvisi sesuai dengan kondisi COVID seperti saat ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan semoga memiliki nilai yang memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.